Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul bentuk-bentuk badan usaha. Kami adalah kelompok 11 yang beranggotakan Juwita Asmara, Lurika Banuwati, dan Tutut Adelia Prasuci. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Tutut Adelia Prasuci. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, tetapi ada pun perbedaan antara badan usaha dan perusahaan, yaitu badan usaha adalah suatu organisasi mencari laba, sedangkan perusahaan adalah tempat memproduksikan barang atau jasa. Adapun bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha yang dikelola dan ditanggungjawabin sendiri. Ciri-cirinya dimiliki oleh perorangan, pengelolaan terbatas atau sederhana, modal tidak terlalu besar, dan kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan. Dinamika hukum perusahaan perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, kecuali 1. Jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya memperkerjakan anggota keluarganya. 2. Benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya. 3. Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Bentuk badan usaha yang kedua yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhannya dimiliki oleh negara. Jenis-jenis BUMN. 1. Perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perjan. 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. 3. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. 4. Status karyawannya adalah pegawai negeri. 2. Perusahaan umum atau perum. Perum adalah perjan yang sudah berubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Perum juga dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun, perusahaan masih merugi meskipun status perjan telah diubah menjadi perum. Sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham kepada publik dan statusnya diubah menjadi persero. Ketiga, persero. Ciri-ciri persero. 1. Tujuan utamanya mencari laba atau komersial. 2. Modal sebagian atau keseluruhannya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. 3. Dipimpin oleh direksi. 4. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. 5. Badan usahanya ditulis PT atau nama perusahaan atau persero. Tidak lagi memperoleh fasilitas negara. Bentuk badan usaha yang ketiga yaitu koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi. 1. Koperasi simpan pinjam. Merupakan koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam. 2. Koperasi konsumen. Merupakan koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. 3. Koperasi produsen. Merupakan koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi seperti barang baku dan penolong untuk anggotanya. 4. Koperasi pemasaran. Merupakan koperasi yang anggotanya merupakan orang-orang tertentu yang mempunyai usaha untuk pemasaran barang dan jasa atau kepentingan langsung dalam barang tersebut. Dasar hukum koperasi. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkooperasian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal pernyataan pada koperasi. Baik, materi selanjutnya adalah badan usaha milik swasta yang akan dijelaskan oleh Juwita Asmara. 4. Badan usaha milik swasta atau BUMS. BUMS ini dikenal sebagai badan usaha yang didirikan atau dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 tentang bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta. Berikutnya, bentuk-bentuk badan usaha milik swasta. Yang pertama, firma. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Dan yang keempat, yayasan. Firma. Di sini firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Ciri-ciri firma yang pertama, para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab tak terbatas atas segala resiko yang terjadi. Yang ketiga, akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Dasar hukum firma. Yang pertama, terdapat pada pasal 16. Yang kedua, pasal 35 Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat, pasal 22 KUHD. Yang kelima, pasal 23 KUHD dan pasal 28 KUHD. Persekutuan komanditer atau CV. Di sini CV dikenal sebagai persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga kerja, atau sebagai pemasuk para sekutu. Jenisnya itu ada 2. Yang pertama, sekutu kerja aktif. Yang kedua, sekutu kerja tidak aktif atau pasif. CV juga memiliki tujuan, yaitu sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, misalnya pengadaan barang. Ciri-ciri CV itu ada 3. Yang pertama, didirikan minimal 2 orang. Yang kedua, seorang persero aktif akan bertindak mengurus perseroan. Yang ketiga, perseroan pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner. Dasar hukum CV. Yang pertama terdapat pada pasal 19, yaitu tentang perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut dengan perseroan komanditer. Yang kedua, pasal 20, dengan tidak mengurangi atau kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua KUHD 19 sampai 21. Yang keempat, perseroan ini tidak boleh dilakukan tindakan pengurusan atau kerja dalam perusahaan. Terdapat pada KUHD 17, 21 dan 32. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkan dalam perseroan. Terdapat pada pasal KUH Perdata 1642. Dan yang kelima, pasal 21, yaitu tentang perseroan komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama. Baik, materi selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurika Banuwati. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya itu terdiri dari berbagai saham. Adapun ciri-ciri dari PT ialah: yang pertama, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Yang ketiga, model perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Yang keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Yang keenam, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkannya. Yang ketujuh, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Dan yang terakhir, pemimpin utama perusahaan PT adalah direksi.
Adapun jenis-jenis dari PT, yaitu PT terbuka, PT tertutup, PT kosong, PT domestik, PT perseorangan, dan PT asing. Adapun dasar hukum berdirinya perseroan terbatas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007, menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Yang terakhir adalah yayasan. Yayasan adalah organisasi non-profit, yaitu organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Yayasan didirikan dengan tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Adapun dasar hukum dari yayasan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan. Dari penjelasan yang kami berikan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Bentuk badan usaha ada beberapa jenis, antara lain perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Peran badan usaha dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting guna mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, memupuk keuntungan dan pendapatan, dan melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Baiklah teman-teman, tadi adalah penjelasan singkat dari kelompok 11 mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata serta penjelasan materi yang kurang baik dan penayangan video yang kurang menarik. Buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.